Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Baiklah, sebelum Ibu masuk pada materi, apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Oke, sepertinya semuanya hadir pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi mengenai penggolongan hewan. Ada beberapa hal untuk penggolongan hewan. Hewan memiliki kaki dan kepala. Ada beberapa cara untuk menggolongkan hewan. Penggolongan hewan antara lain: yang pertama, berdasarkan penutup tubuhnya. Yang kedua, berdasarkan tempat hidupnya. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Penutup tubuh hewan bermacam-macam. Ada penutup tubuh yang berupa bulu. Contohnya itik, ayam, dan burung. Ada penutup tubuh berupa sisik. Misalnya pada ikan. Ada penutup tubuh berupa rambut, misalnya kucing, kambing, sapi, dan kelinci. Penutup tubuh berupa bulu. Bulu merupakan penutup tubuh pada burung. Bulu tersusun dengan rapi dan alami. Bulu melindungi kulit dari panas dan dingin. Bulu terbagi menjadi dua jenis. Bulu yang kecil yaitu bulu lembut, bulu yang besar yaitu bulu kaku. Penutup tubuh berupa sisik. Sisik juga merupakan penutup tubuh hewan. Contohnya pada reptil dan ikan. Reptil adalah hewan melata, misalnya ular, buaya, dan kedelai. Sisik ikan dan reptil berbeda. Sisik ikan selalu berlendir, memudahkan ikan bergerak di air. Di dalam air, ikan bebas bergerak dan mencari makanan dan berkembang biak. Sisik pada reptil tidak berlendir. Sisik ini berguna sebagai pelindung tubuh, yaitu dari pengaruh suhu dan penguapan. Penutup tubuh berupa rambut. Rambut merupakan penutup tubuh mamalia. Tahukah kalian apakah mamalia itu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Misalnya kambing, kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Pelindung kulit hewan ini adalah rambut. Rambut melindungi kulit dari panas dan dingin. Penutup tubuh berupa cangkang. Ada hewan yang ditutup dengan cangkang, misalnya siput, kerang, dan keong. Cangkang merupakan zat kapur. Zat kapur bersifat keras. Zat kapur yang keras melindungi tubuh, yaitu melindungi tubuh lunak pada hewan tersebut. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Masing-masing hewan memiliki tempat hidup. Berikut penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hidup di darat. Hewan darat hidup di darat. Hewan darat banyak jenisnya. Hewan darat tinggal di permukaan bumi, misalnya kambing, sapi, dan harimau. Namun, ada juga yang tinggal di dalam tanah, misalnya belut, cacing, dan semut. Hewan yang hidup di air. Kelompok hewan air ada bermacam-macam. Kelompok hewan air dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hewan yang hidup di air tawar. Yang kedua, hewan yang hidup di air laut. Dan yang ketiga,
hewan yang hidup di air payau. Yang ketiga itu ada hewan yang hidup di dua alam. Misalnya jenis katak, hidup di air dan darat. Hewan ini disebut hewan amfibi. Tahukah kalian mengapa disebut hewan amfibi? Karena tinggalnya di dua tempat, yaitu tinggal di darat dan di air. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semua hewan memerlukan makanan. Berdasarkan makanannya, hewan terbagi menjadi 3 macam, yaitu hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan tumbuhan. Jenis hewan pemakan tumbuhan sangat banyak, khususnya pemakan rumput dan daun. Misalnya kambing, sapi, dan kelinci. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Ada hewan pemakan biji-bijian, misalnya burung merpati dan burung perkutut. Ada pula burung pemakan buah-buahan, misalnya burung jalak dan burung kutilang. Ada pula hewan pemakan nektar, misalnya lebah dan kupu-kupu. Nektar adalah madu atau sari bunga. Nektar terdapat pada bunga, misalnya bunga melati, mawar, dan sebagainya. Hewan pemakan daging. Banyak hewan memakan hewan lain, di antaranya pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut karnivora, misalnya harimau, singa, elang, dan anjing. Hewan pemakan daging disebut hewan buas. Hewan buas dilengkapi dengan gigi taring dan kuku. Mereka memiliki kuku dan taring yang tajam. Hewan karnivora menyukai daging yang segar. Ada pula hewan pemakan bangkai. Contohnya adalah burung gagak. Hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya sering kita temui. Hewan ini memakan tumbuhan dan daging. Hewan pemakan segala disebut omnivora. Misalnya ayam, tikus, dan bebek. Ayam memakan biji-bijian seperti beras, namun ayam juga memakan daging. Tikus memakan sayuran dan daging. Begitu juga dengan bebek. Bebek memakan biji-bijian. Selain itu juga memakan siput atau kepiting. Baiklah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai penggolongan hewan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dipahami. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.